Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, untuk acara selanjutnya adalah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bunda Ustazah Hajah Dedi Parayangan. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada besek belum? Jawabnya kayak orang belum dapat besek. Ngapa? Maju. Maaf ya, izin ya Bunda Ustazah, maaf. Berulang izin. Mama kudu diturutin. Kalau nggak diturutin di kompleks. Gimana sini? Mana lagi? Maaf ya betul. Ya Allah, kena. Ada apa kabarnya? Maaf ya izin ya betul. Masya Allah, baik. Saya mau pantun boleh? Menyanyi amplop lain. Masya Allah. Jalan-jalan ke rumah Pak Rahmat. Jangan lupa membawa tomat. Kalau emang ngatur jadi umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Lama-lama capeknya hilang. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah bagus sih, udah semangat. Cuma karena Rasul senang yang ganjil, saya ulang lagi. Insya Allah yang suaranya keras cepet-cepet dipanggil. Bisa kalau bisa dipanggil. Dipanggil ke Baitullah. Amin. Kalau dipanggil ke Allah, alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Al-Ahzab ayat 21. Bundaku sekalian, alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan di Musholah Baitur Rahman. Masya Allah, bahagia banget nih saya ketemu lagi sama bunda-bunda cantik. Alhamdulillah, cantik rupanya, cantik hatinya, cantik kantongnya, cantik seragamnya. Udah bayar lunas belum? Alhamdulillah. Masya Allah, yang saya hormati kepada yang terhormat Bunda Ustazah Hajah Marhani, yang saya hormati Bunda Ustazah Hajah Sati, yang saya hormati Bunda Ustazah Hajah Ali Halimah, Eli Halimah, ada PD-nya, SPDI, Masya Allah, alhamdulillah. Kepada Bunda Ustazah Hajah Asmani, kepada Bunda Ustazah Sa'ami,
Oh, Sami, Bunda Sami. Oh, nggak pakai sana. Oh iya. Yang saya hormati kepada Bunda Ustazah Hajah Muhaiminah. Yang saya hormati, Masya Allah, guru kita bersama kepada Bunda Ustazah Hajah Siti Aisyah dan juga Ibu Lurah. Alhamdulillah sudah menyempatkan hadir bertemu dengan warga di sini, dan tim Hadroh As-Su'ara, kita doain biar pukulannya tambah kenceng, tangannya tambah kuat, jobnya makin banyak, seragamnya makin tambah. Besok sekarang hijau, besok merah, besok kuning, besok biru. Jangan lupa sama yang ngomong ukurannya M. Sama ya Bun, ukuran M, sepatu 36. Kalau tas mah bebas mau warna apa aja. Dan juga yang saya hormati DKM Musholah Baitur Rahman, para panitia acara Maulid Nabi, dan juga para ketua majelis taklim yang hadir membawa jamaahnya, dan juga seluruh jamaah bunda-bundaku sayang. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji hanya miliknya, Tuhan seluruh sekalian alam. Tidak ada yang patut disembah kecuali Beliau. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala tempat kita bergantung. Hanya kepada Allah tempat kita meminta. Hanya kepada Allah tempat kita mengeluh. Karena kalau kita menggantungkan hidup kita kepada manusia, insya Allah kecewa. Betul? Kalau kita ngarep dipuji sama orang gak dapat pujian, kecewa. Mendingan kecewa atau kecewe? Iya, Masya Allah. Kalau kita mengharapkan sesuatu dari manusia, insya Allah kecewa. Tapi kita mengharapkan sesuatu dari Allah, insya Allah hidup bahagia. Allah Maha Esa, Allah Maha Satu. Gak ada Tuhan lain kecuali Dia. Kita mengatakan La ilaha illallah bersama. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, tuh kita bersaksi, ya. Sehingga Roma Irama bikin lagu model begini. Benar ya? Mau didengerin? Atau mau nyanyi ikut? Katakan, ikutan. Katakan, belum. Belum, abadanya di sini. Yang lurus dulu ya. Katakan, kurang kompak mak. Emang nggak sarapan apa tadi pagi? Iya. Katakan, yang dalam jangan mau ngalah. Ya. Katakan, kurang lotot dikit. Katakan, Tuhan itu satu. Dia tempat menyembah dan tempat meminta. Tengkong katakan, Tuhan itu satu. Dia tidak beranak dan tak diberanakan. Semua La ilaha illallah. Kurang semangat. La ilaha illallah. Suaranya ini dapat hadiah. La Masya Allah, semuanya suaranya kencang, semuanya dapat hadiah. Di depan bunda masing-masing ada beset. Silakan dia pulang itu hadiahnya. Masya Allah, bunda kesayang, Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan.
Jadi kalau ada yang menganggap bahwa Allah punya anak, apa bedanya Allah sama kita? Bundaku sayang, Masya Allah. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa sifat dan ketauladanan Rasulullah. Kalau kita mau ambil banyak bunda, banyak, bahkan kita agak perlu mencari idola-idola yang lain dalam kita mencari siapa yang menjadi suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri dan pribadi Rasulullah itu ada hal-hal contoh yang baik untuk kau tiru atau kau suri tauladan. Gak usah nyari Michael Jackson, udah mati ya dia. Gak perlu nyari idola-idola yang lain. Hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Pada saat kenapa dibilang tahun gajah? Karena seorang raja yang dari Yaman yang bernama Abraha kala itu akan menghancurkan Ka'bah. Pada saat hiruk pikuk seperti itu lahirlah seorang penyelamat, seorang yang akan membawa rahmatan lil alamin yang bernama Ahmad atau Muhammad. Orang yang belum lahir tapi namanya sudah disandingkan oleh Allah di dalam surga. Orang yang belum lahir tetapi sudah didengung-dengungkan di kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, sudah disebut-sebut Bunda. Orangnya belum ada. Masya Allah. Saking Allah sangat mengagumi dan memanjangkan dan mengasihkan, menganggap bahwa Nabi kita Muhammad sebagai kekasih Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bundaku, tanggalnya tanggal 12 Rabiul Awal. Itu bulan Hijriahnya. Kalau tahun Masehinya adalah tanggal 20 April 571 Masehi. Masya Allah pun diingat-ingat. Kita keluar nih di ujian. Abdullah ayahnya Aminah ibundanya, Abdullah adiknya, Abu Thalib pamannya, istri setia, putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Masya Allah, banyak sekali hal-hal yang mengisahkan, yang menceritakan tentang sejarah-sejarah tentang baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan pada saat malam beliau dilahirkan, kota Mekah menjadi kota yang paling terang benderang, Bunda, di mana akan dilahirkan seorang nabi penutup nabi-nabi sebelumnya. Dan ibundanya yang bernama Siti Aminah tidak merasakan sakit sedikit pun tak kala melahirkan Rasul. Ini sebagai bukti tanda kenabiannya. Masya Allah. Kalau kita melintir udah berapa hari pun, ada yang 2 hari, ada yang sehari. Ntar tuh bocahnya dan kita Ramadan pengen ditahan ibu, kata Bapak jangan dikendemin dulu Bu, belum waktunya Bu. Iya tidak. Diamanillah. Masya Allah. Diantar dulu lah. Diantar sampai ke tujuan dulu. Salam sama bocah-bocah di posyandu ya dulu ya.
Iya, suruh minum obat cacing gitu kan. Iya. Nah, repot kalau cacingan. Saya juga pernah dulu makan obat cacing. Permin ya namanya. Nah, berarti udah pada cacingan semua. Masya Allah, sampai mana tadi ya? Oh, cacing. Oh, bandring. Oh, bandring. Karena ada pembahasan kita yang gimana? Masa sampai bandring? Oh, tak makan. Oh, lahiran. Oh, iya, soal Masya Allah, Bun. Kalau kita melipir, tapi Ibunda Siti Aminah tidak merasakan sakit dan konon kabarnya yang menurut kisah tak keluar darah. Kalau kita darah berolok ya, bukan cuma darah yang berolok. Ada yang lain juga tuh keluar. Apa minta hampur ada mama praji? Ada yang masih lahiran pakai mama praji enggak di sini? Ada. Zaman dulu mak kita kan belum ada bidan, belum ada dokter pakai mak praji. Kenapa jadi ngebahas soal lahiran? Masya Allah, Bunda Siti Aminah melahirkan Rasul tidak merasakan sakit, dan beliau disusui oleh ibu susu yang bernama Halimatus Sa'diyah. Bunda Dorce almarhum itu sangat menggerakkan sehingga menamai dirinya sebagai Halimatus Sa'diyah. Allah yarham ya, semoga Allah terima ibadahnya Bunda Dorce. Masya Allah, Halimatus Sa'diyah adalah ibu susu. Ibu susu yang tadinya dari kaum Bani Sa'am. Tadinya gak mau nyusuin, tapi karena melihat Rasul kecil, ya Allah ini anak manis sekali, ya Allah, tergerak hatinya. Beliau yang memberikan susunya. Makanya Halimatus Sa'diyah adalah sebagai ibu susu dari Nabi kita Muhammad SAW. Bunda aku sayang, Rasul dari kecil udah yatim. Beliau masih di dalam kandungan udah ditinggal bapaknya. Jadi kalau mohon maaf kalau ada kita di antara kita ataupun anak kita ataupun cucu kita yang jadi yatim, Rasul juga ngerasain. Belum ngerasain gitu. Kalau saat ini Bunda lagi susah hati, Rasul juga ngerasain susah hati. Yang saat ini lagi dalam kelaparan, Rasul juga ngerasain. Yang hari ini lagi belangsang, Rasul juga ngerasain. Yang hari ini lagi difitnah, yang hatinya lagi tersakiti, yang lagi dizalimi, yang lagi dihina, yang lagi dimaki, yang lagi difitnah, yang lagi disakiti hatinya, Rasul juga ngerasain. Jadi tenanglah wahai hati-hati yang saat ini sedang mendapatkan ujian dari Allah, karena Rasul juga mengalaminya. Ada hal yang ingin saya sampaikan mengenai sifat Rasul dari sekian banyak sifat-sifatnya. Yang pertama adalah kesabarannya. Bunda udah sabar belum? Yang di luar udah sabar belum? Belum? Ada yang udah, ada yang belum nih. Yang di dalam udah banyak sabarnya belum? Belum? Insya belajar sabar itu bukan di mulut. Pulang ini tuh abang saya udah sebulan kagak pulang, saya kurang sabar Bapak. Ya Allah, beras sudah habis. Mana si abang ya pulang kurang sabar apa kok. Sabarnya di mulut itu mah bukan sabar, itu lagi ngeluh. Atau ada juga yang bilang begini, ya Allah bang, 30 tahun gue kawin sama lu. Dari awal lu belangsang ini hari udah belangsang juga bang. Kurang sabar apa? Ada yang begitu? Kapan gue senangnya bang? Lu belum bisa nyenengin gue, lu udah main
itu di hati, sabar itu merobek hati, sabar itu dihina. Akur, oke, awas pada berantem. Tadi pagi saya nonton TV, gara-gara namanya pemilihan murah, ada 7 orang terluka. Ambil karena main jubut-jubutan. Nah, jangan sampai begitu ya, insya Allah di masyarakat Cilangkap nggak begitu. Sabarnya Rasul, bundaku, terbukti pada saat beliau berdakwah di kota Taif. Ada yang tahu kota Taif? Ada yang tahu? Ada yang pernah umrah? Datang ke Taif? Itu kira-kira 4 jam dari kota Mekah. Posisinya ada di atas, jadi kalau bunda nanti ada di Taif bisa melihat itu Mekah kayak sampai luasnya. Nah disitulah penduduk Taif kala itu Rasulullah sedang berdakwah dan dakwahnya sudah terang-terangan. Kalau Rasulullah menyampaikan dakwahnya, penduduk Taif belum semuanya menjadi seorang muslim. Apa yang terjadi? Diusir. Apalagi yang terjadi? Dihina. Apalagi yang terjadi? Dilemparin batu, mohon maaf, dilemparin kotoran, bahkan sampai berdarah-darah Rasul. Dan konon kisah mengatakan gigi atas matanya patah. Gigi atas Rasul itu patah karena terkena lemparan batu, berdarah-darah. Malaikat Jibril datang, ya Muhammad, ya kekasihku, kau minta kepadaku sekarang terbalikin itu Taif bersama penduduk yang udah bikin kamu kayak begini. Rasul bilangnya apa? Emang kayak kita kalau disambit enak aja, dia udah bikin bibir saya jontor. Lebih dari itu kalau perlu kita bikin kayak asbak bibirnya. Kalau kita kan gitu tuh. Rasul nanya, ya Jibril, bisa jadi mereka berbuat begini kepadaku karena mereka enggak tahu. Bisa jadi mereka berlaku bersikap begini karena belum sampainya ilmu. Bisa jadi mereka begini kepadaku karena belum mencintai aku. Aku hanya meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah dari setiap tulang sulbi mereka akan melahirkan anak-anak keturunan yang nantinya takut dan takwa kepadamu ya Rabb. Rasul malah berdoa meminta supaya dari setiap tulang sulbi. Bunda ada yang paham tulang sulbi? Ada yang paham? Apaan? Tulang ekor. Tulang sulbi itu adalah tulang yang, mohon maaf ya Bun, tulang yang akan dilewati oleh punya laki-laki. Mohon maaf, ada laki-laki ya? Orang laki-laki begini. Maaf ya bang, cuma abang di sini satu soalnya. Yang punya tulang sulbi abang doang soalnya. Kalau kita ini tulang ayam, tulang iga. Tulang sulbi itu adalah tempat saluran air mani keluar. Orang laki yang punya, kita adalah punya. Nah artinya Bun, Rasul meminta bukan doanya saat ini, tetapi minta nanti. Aku meminta kepadamu dari setiap tulang sulbi mereka akan dilahirkan anak-anak yang takut dan takwa kepadamu ya Rabb. Dia gak mikirin yang sekarang, mikirinnya nanti. Dan Masya Allah, saat ini seluruh penduduk Taif itu semuanya menyembah kepada Allah dan semuanya bertakwa kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bisa belajar dari sahabatnya Rasul Bun. Allah, insya Allah, Allah kasih hati kita yang kuat, hati kita yang sabar. Karena sabar itu gak enak, bener ya. Yang saat ini Bunda lagi tersakiti. Halo, Bunda yang lagi tersakiti, jangan balas, doain. Ya Allah, dia memang kalau ngomong asal ngejeblok baik. Dia gak tahu apa perasaan hati saya. Ya Allah, lembutkanlah hatinya. Mudah-mudahan besok mulutnya kalau ngomong bisa dijawab.
jaga. Semoga yang keluar dari mulutnya itu adalah mengandung manfaat. Jangan bisanya ngomongin orang, jangan bisanya ngomentarin orang. Ya Allah, semoga dilembutkan hati dan lisannya. Biasanya kalau ngoreksi orang makan enak banget ya Bung. Kalau nyalain orang makan enak banget ya. Yang bener dia, yang salah orang, betul. Yang bener dia, yang salah orang, bener. Yang bagus dia, yang jelek orang, bener. Yang mahal dia, yang murah orang, bener. Kebanyakan begitu orang tuh. Ketika mengoreksi orang pinter banget, ketika dikoreksi sama orang lain marah. Bunda, kalau ada orang yang mengoreksi kita, kalau ada orang yang berbentuknya itu ada yang ngatain, ada yang kasih masukan, ada yang koreksi, ada yang evaluasi, itu artinya tuh orang sayang sama kita. Cuman bentuknya ada yang baik-baik menyampaikannya, ada juga yang penyampaiannya nyakitin hati. Itu yang susah itu yang susah. Yang ketika nyakitin hati, jangan buru-buru kita ngomel balik. Kita apa? Introspeksi diri. Oh iya ya, mungkin saya juga salah. Sibuk. Karena sesungguhnya kita disuruh untuk apa, Bu? Untuk sibuk mengkoreksi dan memperbaiki diri kita. Bukan sibuk mengkoreksi orang lain. Sibuknya mengkoreksi diri sendiri. Tuh. Itu yang pertama tadi tentang sifat sabarnya Rasul. Yang kedua, kesederhanaannya. Tidak gampang dan tidak susah Bunda buat seorang Rasul untuk menjadi hidup yang mewah. Seperti raja-raja Persia, raja-raja Romawi yang saat itu bergelimang dengan harta. Harta banyak, bini banyak, rumah mewah, sebagainya. Tidaklah mudah buat seorang Nabi Muhammad untuk bisa hidup seperti itu. Tetapi beliau malah memilih hidup sederhana supaya apapun menjadi suri tauladan buat umat-umatnya. Coba kalau Rasul memilih jalan kemewahan, semua umatnya pengen jadi orang kaya semua pun. Tapi Rasul malah memilih tinggal di rumah seadanya, bahkan tidur di atas tikar, sehingga sahabat Umar pernah mendatangi Rasul pada saat siang hari. Dia mendapatkan kulitnya Rasul itu apa? Terceplok sama tikar. Saking apapun, saking memilih hidup sederhana. Jadi buat bunda-bunda, buat kita yang masih hidup di bawah garis kekayaan, jangan kemiskinan pun di bawah garis kekayaan. Artinya la tahzan, don't worry. Jangan khawatir, Rasul juga ngalamin. Kalau saat ini ada perut yang masih lapar karena basicnya belum dibuka, ini bawahnya ada yang nengok sih. Ada pisang 3 biji itu saya lihat.